Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara routing dinamis ya dengan BGP Border Gateway Protocol di router Mikrotik ya. Jadi kali ini saya sudah siapkan topologinya. Saya akan mencoba menghubungkan dua buah router ya, yang nanti kita akan setting AS-nya berbeda ID-nya gitu ya. Nanti yang router pertama kita akan setting AS-nya adalah 65529, kemudian router kedua atau Mikrotik yang kedua kita setting 65530, kemudian router yang pertama atau router A ini nanti punya klien dengan subnet jaringan 192.168.100.0 nanti ya, garis miring 24. Kemudian router yang kedua ini nanti juga punya klien 192.168.200.0 garis miring 24 untuk subnet jaringannya. Kemudian untuk ether 2 di router 1 ini nanti kita beri IP 192.168.100.1 garis miring 24, dan kliennya ini juga satu segmen 192.168.100.2 garis miring 24 ya, dapat dilihat di gambar. Kemudian untuk router B atau router 2 ini juga satu segmen dengan ether 2, untuk kliennya adalah 192.168.200.2 garis miring 24. Nah ini subnetnya berapa? Kalau dilihat IP ini subnetnya adalah 192.168.200.0 garis miring 24. Artinya ada 254 host atau komputer yang bisa terhubung ke ether 2. Ini juga sama, ada 254 komputer yang bisa terhubung ke ether 2 di router pertama. Nah ini untuk ether satunya di router pertama, ini IP-nya. Ini untuk bahasanya untuk apa ya, untuk PTP-nya lah ya, untuk connect router 1 dengan router 2. Untuk bertubernya 212.212.212.1 garis miring 24. Yang ether 1 yang di router 2 212.212.212.2 garis miring 24. Nah targetnya adalah bagaimana menghubungkan klien dari router 1 ke klien router 2 agar bisa terhubung ya, atau bahasanya terkoneksi. Oke, langsung saja kita akan tunjukkan menggunakan routing BGP. Nanti kita akan simulasikan di sini ya, di virtualisasi di VirtualBox. Ini Mikrotik A atau router pertama, ini kliennya, ini Mikrotik B, ini kliennya dari router Mikrotik B. Sekarang kita akan mulai remote yang Mikrotik A lewat klien dari Mikrotik A. Oke, kita akan remote Mikrotik yang A. Oke, pertama kita setting IP-nya di sini ya, setting dulu seperti biasa. Mana ether 1 mana ether 2 di setting IP-nya ya. Kemudian networknya disesuaikan ya. Kemudian pilih yang interface mana atau ether mana, ini yang untuk PTP-nya ini ya, yang ether 1. Nah ulangi untuk ether 2-nya. Nah kalau sudah, tiba saatnya sekarang kita akan setting di bagian BGP-nya, yaitu lewat menu routing, pilih BGP. Nah kemudian di bagian default ini bisa diklik 2 kali, instance ya, tab instance, kemudian default ini bisa diketik yang router pertama, ini kita sesuaikan yang ini AS yaitu 65529, ini identitas dari router yang pertama 65529. Kalau yang sebelumnya nilainya berapa, misalnya 30 atau berapa gini. Nah, ini kita sesuaikan, kita hapus, kita ganti 29 untuk membedakan, karena tadi disclaimer di awal topologinya adalah router A dengan router B ini AS-nya berbeda. Ini identitinya kita ganti 65529 sesuai dengan ini. Sudah? Kalau sudah, apply, oke. Lalu masuk di bagian pair. Nah, untuk memasukkan memasukkan ID dari lawan koneksinya. Artinya gini, memasukkan, kalau tadi kan kita settingnya posisinya di sini ya, kita berarti memasukkan profil dari router 2 di router pertama gitu ya. Nah, kita klik pair, kemudian di sini kita ketik aja router 2 ini.
Berarti ini profil dari router 2 yang ditempelkan di router pertama. Ini remote address-nya, remote address dari IP router 2. Sorry, pelan-pelan. Gini, kemudian remote AS-nya ini merupakan AS dari router yang kedua. Ini ya. Sebelum saya oke, tak tunjukkan. Nah, kita kan settingnya di router yang pertama ya. Ini pengen menghubungkan ke router yang kedua. Nah, profil dari router 2 ini, topologi ini kita masukkan di sini. Nah, ini informasi router 2, ini IP-nya dari router 2. Ini IP router 2 ya. Kemudian ini remote address-nya router 2 gitu ya. Kemudian kalau sudah apply oke, lalu masuk di bagian network. Nah, terakhir di sini. Nah, ini kita masukkan, network kita yang pengen dikoneksikan dengan router 2. Ini masukkan network kita. Kita masukkan 192.168 100.0/24. Ini router kita ya. Oke. Jadi ini router kita. Ini kan subnetnya 192.168.100.0/24. Kalau ini merupakan IP dari Ether 2, tapi subnetnya adalah 192.100.0/24. Kalau sudah silang, nah, kita sekarang tinggal ulangi di router yang kedua. Kalau tadi kan kita setting di router yang pertama, sekarang router yang kedua. Oke. Kita remote. Lalu kita masuk di settingan IP. Ini kita setting IP-nya, mana Ether 1, mana Ether 2. Oke. Ini IP-nya router 2. IP-nya merupakan 212.212.2.24. Tadi ini ya. Ether 1, Ether 2-nya 200.1. Nih. Udah ya. Nah, ini. Kalau sudah setting ETH atau adapter, sekarang masuk di saatnya kita setting BGP-nya di sini. Routing BGP. Di sini kita klik di bagian instance-nya ini ya. Nih. Nah, ini kita hapus, kita ganti 30. 30 ini merupakan profil dari ini, profil dari router yang kedua. Nah, tadi kan sudah kita remote ya, 30. Oke, apply. Oke, lalu di bagian pair-nya, oke, ini kita klik, masukkan profil dari router 1 atau router A. Ini berapa IP dari router A? IP-nya adalah 212.212.212.1. Remote-nya berapa? Remote-nya tadi berapa AS-nya? 65529. Ini ya. Sebelum saya oke, kembali ke sini. Ini 65529. Jadi waktu kita setting ini, kita masukkan profilnya ini di bagian pair-nya ya, profil dari router 1 agar connect nanti. Ini IP dari router 1 ya. Ini AS-nya dari router 1. Kalau sudah apply oke. Nah, terakhir di bagian network-nya, ini masukkan network dari bukan router 1 tapi dari router 2-nya. Networknya dari router 2 berapa? 200.0. Ini kan IP-nya Ether 2 192.168.200.1/24. Nah, ini subnet jaringannya atau networknya adalah 192.168.200.0/24. Masukkan 8.200.0/24. Pilih oke. Nah, kalau saudara bingung masalah ini, saudara bisa cek di bagian sini. Nah, ini kan kelihatan tuh networknya. Ini kan 200.0 ya. Tinggal di copy aja ini. Nah, bisa di copy. 168 malah kepencet ya. 0. Nah, ini. Copy aja. Nah, copy masukkan sini. Ya kan? Tinggal garis miring 24. Oke. Nah, kalau sudah, ini berarti settingan BGP kita sudah selesai. Nah, untuk pembuktiannya, nah sebelum pembuktian kita lihat dulu di bagian routingnya atau routersnya. Nah, di sini sudah ada informasinya ya. Ini ada tulisannya dinamis aktif BGP ya, ada DAP, tulisan DAP. Ini reachable, berarti connect nih ya.
Nah, ini di router B sudah ada informasi ini. Sekarang kita tengok di router A. IP routers. Nah, sama. Nih ya, ada tulisan DAP ya, dinamis aktif BGP. Ini reachable ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita setting kliennya. Kita setting kliennya. Ya. Oke, kita setting klien dari router A. Berapa tadi kliennya dari router A? 100.2. Kita ganti 100.2. Gitunya 100.1. Supaya 100.2 ini bisa connect ke sini, lewat mana jembatannya? Lewat 100.1 dulu, ya kan? Maka dimasukkan ini. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang komputer yang sini, yang klien Windows B, ini juga sama. Ini kita setting kliennya, IP-nya. Oke, kita setting IP-nya berapa? 200.2 ya. Nih, 2, gateway-nya 200.1 sama. Ketika klien ini pengen connect ke router 1, lewat mana jembatan router pertama? Lewat 200.1. Tulis sini. Kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal uji coba, testing, uji koneksi. Apakah routingnya benar-benar jalan. IP config. Oke, untuk ngecek komputer saya ini IP-nya berapa. Oh, 200.2. Berarti kita ngeping ke beda segmen. 192, 168, 100.2. Oh, connect 202 ngeping 100.2. Berarti komputer ini ngeping ke sini kok connect, berarti connect. Ya. Kalau saudara nggak mau lewat CMD, saudara juga bisa lewat sini, new terminal nih, ping. Misalnya 200.2. Oh, connect kan? Ctrl C untuk berhenti. Oh sorry, ini kan ntar lihat topologinya. Oh, ngepingnya ke 200.2 ya. Ping 200.2. 100.2 maksudnya. Nah, connect ya. Oke. Ngepingnya ke lawan ya. Beda segmen maksudnya. Oke. Ini connect ya. Nah, sekarang kita coba yang klien Windows A. Kita coba. Biar lebih mantap, IP config. Nah, 100.2 kan IP-nya. Kita ping ke 200.2. Ping 192, 168, 200.2. Nah, connect teman-teman. Ini berarti routing dinamisnya berhasil ya. Oke. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang belajar mengenai routing dinamis ya, menggunakan BGP. Menggunakan eBGP ya, dengan AS yang berbeda ini ya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.